Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Novitasari dengan NIM 0848493576 dari UPI BCC Malang. Di sini saya akan perhatikan tugas 2 mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak. Untuk soalnya yang pertama adalah membuat proyek baru untuk menampilkan data cuaca dari sebuah API online dengan alamat seperti berikut. Jadi API-nya akan mengembalikan data dengan bentuk seperti ini. Yang kedua, buatlah tampilan aplikasi sederhana dengan ketentuan. Yang pertama, tampilkan data dengan file. Yang pertama, menampilkan time atau waktu pengukuran. Yang kedua, menampilkan temperatur dalam satuan derajat Celcius. Yang kedua, desain tampilan akan dibaca misalnya menggunakan bentuk list atau tabel sederhana. Oke, di sini sudah saya siapkan untuk flow pembuatan aplikasi weather app-nya. Ada 12 tahapan. Langsung saja, di sini sudah saya siapkan untuk IDE-nya menggunakan VS Code. Yang pertama adalah instalasi Ionic dan perangkat pendukung. Jadi kita buka terminal. Kita install Ionic CLI secara global. Selanjutnya yang kedua kita akan buat starter project-nya. Jadi kita akan kasih nama aplikasinya adalah weather app. Lalu untuk template-nya saya gunakan template list dan type-nya adalah view. Oke, instalasi Ionic-nya sudah selesai atau kita bikin starternya sudah selesai. Oke, kita review untuk filenya. Oke, lanjut kita jalankan proyeknya dalam browser menggunakan perintah Ionic serve. Iya, maaf salah.
Kita jalankan di sini saja, di Edge ke. Ini adalah hasil dari template list. Kita coba lihat dari mobile view. Ini masih loading ya. Oke, lanjut. Nomor 4 adalah hapus back detail dan rotor detail. Jadi kita lihat dulu. Nah, di sini jika kita klik listnya, kita akan diarahkan ke halaman detail. Karena aplikasi weather app tidak membutuhkan halaman detail, maka kita akan menghapus halaman detailnya. Kita cari di folder src. Bagian views. Nah, ini adalah halaman detailnya, terlihat dari di sini ya, menggunakan icon person circle. Jadi kita hapus karena kita tidak memerlukan ini. Ini terdapat error dalam test config. Ini saya perbaiki terlebih dahulu. Kita tambahkan abaikan deprecation. Oke, lanjut adalah dari nomor 5, membuat file api.ts dalam folder utils untuk fetching api. Jadi kita tambahkan di dalam folder src, kita buat folder baru namanya utils. Lalu kasih nama api.ts. Oke, sebelum itu saya akan membuat file .env untuk menyimpan URL apinya. Oke, karena kita menggunakan void, jadi variabel environment-nya diawali dengan kata void. Kita copy link apinya. Oke, lanjut kita buat api.ts. Karena ini fungsinya
adalah sinkronus, jadi kita pakai asynchronous function ya. Ya, kita buat variabel buat URL. Jadi di sini kita import dari meta. Karena default fetch ini menggunakan metode get, jadi kita tidak perlu menuliskan metodenya secara eksplisit. Oke, jadi jika respon dari fetching API-nya adalah false atau tidak ada, kita akan kembalikan. Oke, lanjut. Membuat file data waiter.ts untuk buat fungsi mengambil data waiters. Jadi kita akan gunakan API ini ke dalam file waiter.ts. Jadi kita import Oke, selanjutnya pada homepage buat variabel data reactive waiters. Kemudian ambil data dan simpan di dalam variabel tersebut. Jadi kita menuju ke homepage. Oke, untuk title-nya kita ubah dulu ya di sini. Karena ini menampilkan daftar perkiraan cuaca di Jakarta. Jadi saya akan kasih nama Jakarta Weather App. Oke. Di sini akan kita hapus. Kita pakai nama waiters. Oke, karena kita akan menampilkan hanya ini ya, bagian hourly saja. Jadi kita akan menuliskan abstraksinya. Bentuknya string. Temperatur. Bentuknya adalah number. Oke, setelah itu kita taruh API-nya. Kita buat fungsi dulu untuk buat data. Karena ini bersifat asinkronus, jadi kita tambahkan ini asinkronus.
Lalu kita simpan data yang kita ambil melalui API ke dalam variable waiters. Selanjutnya kita pakai unmount dari view. Jadi kita akan panggil fungsi load data di sini. Jadi fungsi load data ini akan selalu dipanggil ketika halaman dimuat. Lalu kita tambahkan fungsi load data untuk fungsi refresh. Kita kasih asinkronus ya. Kita kasih block catch untuk menangkap error. Kita taruh event detail ini ke block finally, jadi dia akan dieksekusi. Dia akan selalu dieksekusi baik hasilnya error atau tidak. Oke, setelah itu kita hapus ini karena sudah tidak dibutuhkan lagi. Oke, selanjutnya buat file data, buat komponen weather list untuk membuat template list weathernya. Jadi kita akan buat komponen. Oke, untuk template-nya saya copy dari sini. Sebelumnya ini saya edit dulu untuk props-nya. Jadi saya akan menggunakan props time bertipe string dan juga temperatur tipe number. Ini saya hapus karena sudah tidak diperlukan. Oke, setelah itu kita ubah di sini. Kita ganti ini graders. Nah, ini otomatis akan terimport ya di sini.
Oke, karena kita tidak membutuhkan props ini, kita hapus. Untuk papernya di sini saya menggunakan time index dari weathers.time. Untuk ID-nya ini saya pakai index, lalu kita tambahkan propsnya time dan juga temperatur. Untuk time-nya ini pakai ini ya, dan untuk temperatur kita pakai all weathers hourly temperatur ke index. Ini kita hapus, ini juga kita hapus. Oke, selanjutnya kita edit untuk ini ya, komponen weather list-nya. Kita edit mulai dari sini. Ini kita tidak membutuhkan ini, jadi kita hapus saja. Terus ini juga. Untuk H2, di sini saya akan menampilkan time-nya, tanggalnya. Di sini saya akan membuat format datanya terlebih dahulu. Ini ya, kita akan menginstal library .fns untuk parse data tanggal ISO ke format ini. Oke, kita install. Oke, sudah selesai, kita akan gunakan. Jadi kita akan import. Kita akan gunakan parse ISO karena data dari API-nya adalah berformat ISO. Oke, lanjut. Kita buat di sini function untuk formatting. Ini tipenya string ya.
palsu. Oke, formatnya kita pakai ini. Oke, kita akan buat juga untuk format jam. Formatnya kita pakai host dan ini. Lanjut. Ya, di sini untuk H2-nya akan saya gunakan untuk date-nya ya. Ini untuk iron node-nya. Ini akan saya gunakan temperatur. Tambahkan ini format derajat Celcius, satuan Celcius. Oke, karena kita tidak menggunakan icon, ini saya hapus. Terus untuk ini H3 saya gunakan method pause untuk jamnya ya. Ini saya kasih satuan WIB. Oke, ini tidak digunakan jadi saya hapus. Oke, ini juga saya hapus. Ini juga saya hapus. Ini juga stylenya. Oke, ini saya ganti ya. Oke, kita akan coba lihat. Oh, ini masih ada error ya di indeks router. Nah, ini kita hapus karena kita sudah tidak membutuhkan tab ini. Ya, ini masih ada kendala. Nah, ini maaf lupa kasih parameter. Nah, ini sudah selesai. Oke, aplikasi sudah jalan. Jadi untuk file ini kita hapus karena sudah tidak dibutuhkan lagi. Untuk ini juga kita hapus. Salah.
Sudah, terakhir kita akan rapikan UI-nya. Kita akan kasih icon. Jadi kita akan import dulu di sini. Kita import iconnya ya. Oke, setelah itu kita buat fungsi. Kita buat di sini aja. Get weather icon. Oke, kita akan buat di sini. Jadi kita tambahkan kita kasih slotnya start, terus kita kasih icon dari get weather icon, ini temperatur. Oke, kita coba cek. Oh, sebentar, maaf ini ada salah. Nah, ini sudah tampil ikonnya. Oke, sekarang kita akan tambahkan icon color. Kita buat fungsi dulu di sini. Oke, kita tambahkan di sini. Tambahkan
tambahkan color. Kita panggil fungsi getIconColor-nya dengan parameternya temperatur. Oke, kita coba cek. Nah, ini sudah menampilkan warna ya. Oke, selanjutnya saya akan coba mengubah warna itemnya. Jadi pakai ini. Jadi kita akan custom di ini them variable. Untuk item list, item, dan juga content. Kita kasih warna background. Oke, untuk warnanya saya akan cari di sini. Mungkin saya akan pakai warna yang ini. Oke, kita coba cek. Nah, berubah kan? Oke, mungkin untuk headernya kita juga bisa ubah. Oke, kita pakai header sama toolbar. Oke, kita coba cek. Nah, ini udah berubah ya warnanya. Oke, mungkin cukup itu saja untuk praktek pembuatan aplikasi perkiraan cuaca. Yang dapat saya simpulkan dari praktek ini adalah pembuatan komponen menggunakan API online di sini berjalan dengan lancar dan baik, dan untuk aplikasinya berhasil dijalankan. Jadi tadi terdapat kendala untuk API-nya di sini. Tadi saya lupa untuk memasukkan item formatted hour di sini. Saya lupa masukkan parameter time-nya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.